Kakak Sisi akan berdoa. Adik-adik, sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada sore hari ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhirnya juga Tuhan. Berkati kakak-kakak sekolah minggu juga yang sudah melayani Tuhan. Berkati kami juga yang menyaksikan ibadah sekolah minggu. Biar semua bisa menjadi berkat Tuhan. Berkati juga Om Jenny yang akan membawakan firman Tuhan nanti Tuhan. Berkati Tuhan semuanya dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan kita. Ayo kita sekolah minggu. Ajak teman-teman kalian untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Mari kita nyanyikan satu anak Tuhan bagi sekolah minggu. Ayo, ayo. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu dua anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu dua tiga anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu dua tiga empat anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu dua tiga empat lima anak
rohani pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik semuanya yang berada di rumah masing-masing. Terima kasih buat Kakak Sisi dan Kakak Sela yang sudah membawa kita dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Simak baik-baik, siapkan hati dan pikiran adik-adik, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan, adik-adik semuanya diberkati oleh Tuhan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Nah adik-adik, apa penjelasan dari cerita firman Tuhan tadi? Tuan tanah adalah Allah sendiri, di mana Allah sedang membangun jemaatnya sendiri di dunia. Kerajaan Allah di bumi adalah ibarat sebuah kebun anggur yang telah dilengkapi dengan segala sesuatu yang diperlukan untuk mengelolanya supaya berkembang dan memberi keuntungan.
Jemaatnya merupakan kebun yang diusahakan Tuhan. Ia menanam pagar di sekelilingnya. Jemaat Allah dilindungi olehnya dengan cara yang istimewa. Ia menggali tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Mezbah korban bakaran merupakan tempat memeras anggur, kemana segala persembahan dibawa. Allah menetapkan ibadah dalam jemaatnya dengan tujuan untuk mengawasinya serta menyokongnya supaya berbuah. Penggarap-penggarap kebun anggur ialah pemimpin-pemimpin umat Yahudi yang dipercayakan Allah untuk menggarap kebun anggur Tuhan, yakni bangsa dan umat Yahudi yang memiliki hak istimewa jemaatnya. Allah mengharapkan hasil dari garapan dari penggarap-penggarap itu, sehingga ia mengirim hamba-hambanya kepada mereka untuk menerima hasil dari bagiannya. Saat ia mengutus hamba-hambanya, yakni para nabi dan utusan, para penggarap menyiksa mereka. Mereka tidak mengindahkan panggilan dan teguran firman Tuhan. Sampai akhirnya Allah mengutus Sang Anak, yaitu Yesus Kristus. Tetapi justru kedatangannya yang diakui dan diikuti orang banyak sebagai Mesias membuat pemimpin umat merasa terancam, sehingga mereka bertekad untuk mempertahankan kekayaan dan kemewahan mereka dengan cara menyingkirkan Dia dengan membunuhnya, yang kini merupakan satu-satunya hambatan dan musuh mereka, sehingga mereka menjalankan rencana mereka, kemudian menangkap dan membunuhnya. Dan saat Tuan kebun anggur, yakni Allah sendiri datang, Ia yang akan membinasakan orang-orang jahat itu, akan ada penghukuman. Bahkan kerajaan Allah akan diambil dari bangsa Yahudi, dan Tuhan akan menyewakan kebun anggurnya kepada penggarap-penggarap lain. Artinya bangsa lain bukan Yahudi akan dipanggil masuk. Oke adik-adik, dari cerita firman Tuhan tadi ada makna yang bisa kita ambil, yang kita bisa pelajari sehingga menjadi berkat dalam kehidupan kita, dan khususnya buat adik-adik semua. Yang pertama adalah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh menjadi salah satu bangsa yang dipilih oleh Tuhan menjadi kebun anggurnya Tuhan, menjadi jemaatnya Tuhan. Dan sebagai jemaat Tuhan, selama kita berada di dalam Dia, kita akan dipelihara oleh Tuhan, kita akan dilindungi oleh Tuhan, kita akan dijamin oleh Tuhan. Jadi dimanapun adik-adik berada, ingatlah selalu bahwa ada Tuhan yang senantiasa memelihara adik-adik, yang senantiasa melindungi adik-adik, dan apapun yang adik-adik semuanya butuhkan, mintalah sama Tuhan, dan pasti Tuhan akan memberikan dengan segala kasih karunia-Nya dalam hidup adik-adik semua. Bahkan masa depan adik-adik ada dalam tangan Tuhan. Sebab itu percayakanlah dengan sungguh kepada Tuhan kehidupan adik-adik, dan lihatlah pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan adik-adik semua. Yang kedua adalah Allah meminta kita untuk menghasilkan buah dan mengembalikan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Pujian, kehormatan, pengagungan, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Jangan lupa adik-adik untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup adik-adik. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kepintaran, Tuhan berikan kecerdasan. Bahkan adik-adik bisa berprestasi, mungkin menjadi juara. Ya, syukurilah hal itu semua karena pemberian Tuhan. Bahkan ketika adik-adik menjadi besar nantinya, menjadi sukses, ingatlah selalu untuk bersyukur kepada Tuhan dan mempergunakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup adik-adik, misalnya harta, kekayaan, kemampuan adik-adik untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Karena ketika untuk diri sendiri, adik-adik akan menjadi sombong nantinya. Dan ingatlah bahwa orang sombong itu sangat dibenci oleh Tuhan. Atau ketika nanti Tuhan mengangkat adik-adik menjadi pemimpin-pemimpin, ingatlah selalu bahwa itu semua datangnya dari Tuhan. Dan kembalikanlah apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Kembalikanlah pujian, sehingga adik-adik mempergunakan status kepemimpinan adik-adik dengan baik dan melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi bagiannya Tuhan, dan kita akan dipelihara oleh Tuhan, dan dilindungi oleh Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga adalah adik-adik harus
sungguh-sungguh mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik, sehingga adik-adik akan mendengarkan dan melakukan setiap nasihat-nasihat firman Tuhan, nasihat-nasihat dari orang tua, nasihat-nasihat dari guru-guru, nasihat-nasihat dari hamba-hamba Tuhan yang menjadi pemimpin-pemimpin rohani yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu adik-adik harus terima dan harus lakukan, karena itu akan menjadi berkat dalam kehidupan adik-adik. Pastinya setiap nasihat firman Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan itu akan membuat adik-adik selalu berada di dalam jalan-jalan yang benar, dan supaya adik-adik penuh sukacita dan ada damai sejahtera. Seperti firman Tuhan berkata, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kiranya adik-adik semua akan mengingat hal ini, bersyukur kepada Tuhan buat keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup adik-adik semua, dan selalu mempergunakan kehidupan ini dengan baik untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan percayalah sungguh bahwa di dalam Tuhan kita sebagai jemaat Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan, akan dilindungi oleh Tuhan, dan selama kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa buat adik-adik semua. Mari tutup mata dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman Tuhan saat ini yang kami boleh terima. Hamba berdoa kiranya Tuhan akan memberkati setiap anak-anak di rumah mereka masing-masing yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkatilah mereka dengan pertumbuhan yang baik, berkatilah mereka dengan prestasi-prestasi dalam kehidupan mereka, dan berkatilah mereka dengan iman yang kuat kepada Tuhan, kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan, sekalipun mungkin mereka masih anak-anak kecil, tetapi biarlah cinta akan Tuhan akan terus bertumbuh dalam hidup mereka, dan mereka boleh mengenal kebenaran, dan mereka akan melakukan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkatilah mereka, dan biarlah Engkau akan terus menjaga mereka, Engkau akan terus melindungi mereka, Engkau akan terus mencurahkan berkat-berkat-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Berkati juga orang tua mereka ya Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, dan biarlah Engkau akan terus memelihara mereka sehingga nama Tuhan dipermuliakan senantiasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yeay! Terima kasih Kak Jelly buat firman Tuhannya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang minggu ini, dan jangan lupa kalian jaga kesehatan, dan sekarang kita mau bersyukur atas berkat Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami sudah selesai ibadah sekolah minggu Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah apa yang tadi kami pelajari dari firman Tuhan bisa menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Berkati kakak-kakak sekolah minggu Tuhan juga yang sudah melayani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu